Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan berbagi satu artikel dari buku Formasi Rohani yang dituliskan oleh Hendy yang berjudul Hanya Kristus. Agama Kristen bukan agamanya Yesus Kristus, melainkan agama tentang Yesus Kristus. Sebab tanpa Yesus tidak ada agama Kristen. Walaupun kita bisa menjalankan segala syariat dalam agama Kristen, tapi tanpa Kristus maka percuma atau sia-sia. Sebab bukan agama atau syariat yang bisa menyelamatkan, melainkan Kristus sendiri. Keselamatan adalah Kristus dan Kristus adalah keselamatan itu sendiri. Sehingga walaupun kita menjalankan segala amal baik, tapi tanpa Kristus maka semua itu adalah sia-sia pada akhirnya. Jika agama atau ajaran lain menekankan syariat atau sejumlah perintah untuk selamat, maka beda dengan kekristenan. Kekristenan identik dengan Kristus. Khotbah di bukit identik dengan Kristus, sehingga tidak bisa dilepaskan antara ajaran khotbah di bukit dan Kristus itu sendiri. Dia bukan penemu keselamatan, melainkan dia adalah satu-satunya jalan keselamatan itu. Untuk selamat, manusia harus menemukan pribadi Yesus Kristus. Syariat itu memang tidak bisa menyelamatkan, termasuk agama Kristen sekalipun. Pribadi Kristus itulah penentu bagi kita selamat atau tidak. Dialah penentu surga dan neraka bagi setiap manusia. Sebab itu, menemukan Kristus dan mengenal Dia yang benar adalah hal paling utama dalam hidup manusia. Itulah teologi, yaitu usaha manusia menemukan kebenaran, dan kebenaran itu mampu memerdekakan kita. Pertanyaannya adalah, mengapa hanya Kristus yang bisa menyelamatkan manusia? Kenapa bukan agama lain atau syariat atau tokoh-tokoh agama atau filsafat-filsafat? Ada 3 pertanyaan pokok yang coba dijawab oleh setiap agama ataupun filsafat, yaitu dari mana manusia berasal, mengapa kita ada di dunia ini, dan kemana setelah manusia mati. Dan ketiga pokok pertanyaan ini berhubungan dengan masalah utama manusia, yaitu kematian. Bagaimana manusia bisa luput dari kematian? Dan manusia berusaha mencari jawabannya dalam bentuk ajaran agama atau kepercayaan dan filsafat. Namun tidak ada satu manusia pun yang bisa luput dari kematian kecuali Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Sehingga jika mereka saja tidak bisa luput dari kematian, bagaimana mungkin ajaran mereka bisa membebaskan manusia dari kematian? Ajaran kitab suci dan fakta sejarah dari setiap tokoh agama dan filsafat memang menunjukkan bahwa mereka semua mengalami kematian. Berbeda dengan Yesus Kristus, data Alkitab dan fakta sejarah menunjukkan bahwa Kristus bangkit dari kematian. Kita bisa melihat di dalam Matius 28 ayat 11, Yohanes 20 ayat 1 sampai yang ke-10, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ke-4. Kebangkitan Kristus membawa efek domino, yaitu mengalahkan maut sehingga dosa pun dikalahkan. Sebab upah dosa, yaitu maut, telah dikalahkan, dan iblis penguasa alam maut dan penggoda manusia juga dikalahkan. Sebab alam maut tidak bisa mencegah Yesus bangkit dari kematian. Hanya Kristus sendiri yang mengalahkan kematian, dosa, dan iblis. Oleh sebab itu, kebangkitan Kristus menjadi inti iman kita, bukan yang lain. Rasul Paulus menuliskan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdosa terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu,
dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak ada harapan bagi semua manusia di sepanjang segala zaman untuk diselamatkan. Semua manusia akan binasa sebab maut belum dikalahkan, sehingga dosa dan iblis masih membelenggu manusia. Namun karena hanya Kristus yang telah dibangkit dari kematian, berarti dialah penguasa atas kematian dan kehidupan sekaligus. Dialah Tuhan atas segala yang di langit, di surga, di bumi, di dunia, dan di bawah bumi atau neraka, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan yang segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2, 10-11. Sebab itu Lukas menuliskan dengan mengutip perkataan Rasul Petrus, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Kristus yang mati di atas kayu salib, dikubur dan bangkit dari kematian, itulah Kristus yang benar, yang menjadi inti Injil dari para rasul dan gereja sampai selama-lamanya. Kristus yang harus kita imani dan beritakan terdapat dalam Injil yang diberitakan oleh para rasul, sebab para rasul ini adalah saksi langsung sejak Yesus memanggil mereka menjadi rasul sampai Kristus mati, dikubur, bangkit, dan naik ke surga. Para rasul inilah yang diberikan mandat untuk mengajar Injil yang sejati. Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Injil dari para rasul diturunkan kepada gereja dan dipelihara sampai sekarang. Galatia 1 ayat 8 sampai yang ke-9. Sebab itu kita harus mengimani Injil Rasulia ini, yaitu Kristus yang mati, dikubur dan bangkit. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ke 4. Jangan sampai kita diajar oleh Injil yang lain yang bukan Injil Rasulia. Seperti pada zaman Rasul sendiri sudah ada Yesus yang lain. Misalnya dalam 1 Korintus 11 ayat yang keempat. Injil yang lain lagi misalnya kita temukan dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 7. Sebab ada banyak guru-guru palsu yang hanya mencari keuntungan materi saja dan ekstrimnya menyangkal Kristus. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Bagaimana dengan teman-teman semua? Apakah teman-teman sudah menemukan keselamatan yang sejati itu? Demikian sharing saya tentang hanya Kristus. Terima kasih telah menonton. Tuhan Yesus memberkati.